benar-benar sangat penuh sesak dari volleyman yang hadir langsung. Dan pertandingan di set pertama sudah dimulai bersama saya, Rama Sugianto, dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Sebuah attack point pertama berhasil didapatkan oleh Kalimantan Barat. 1-0, keunggulan berhasil didapatkan. Ya, Marjose tadi ditunggu oleh triple block, tetapi dia bisa menghindar. Dan bagus Wahyu gagal dalam melakukan dik. Poin pertama di laga ini didapatkan oleh Kalbar. Luffy bersiap kali ini akan lakukan serve. Kalimantan Barat memang setidaknya mendapatkan 2 set untuk bisa memastikan mereka lolos. Karena kalau mereka kalah 3-0 ataupun kalah 3-1, membuat posisi dari Kalimantan Barat akan ada di posisi ketiga. Dan kali ini poin pembuka juga berhasil didapatkan oleh Jawa Tengah. 1-1. Ya, laga yang tentu akan intens ya. Sejak awal pertandingan kita lihat ada urgensi tentunya bagi kedua tim untuk bisa memenangkan pertandingan, membuat mereka mencoba langsung tancap gas di awal. Ya, dan kita lihat tadi receive yang tidak sempurna, free ball. Kesempatan set serangan dimiliki oleh Jawa Tengah. Ya, dan dilepas tadi keluar. Ya, dan ini yang mungkin masih menjadi kebingungan ya para pemain dari Jawa Tengah. Karena kalau blok touch di belakang tidak bisa di-challenge. Ya, kita lihat. Dan kalau ini challenge yang diambil gagal juga akan merugikan ya bagi Jawa Tengah. Karena situasinya ini baru awal set, tetapi mereka mencoba langsung mengambil challenge. Ya, ini challenge yang juga terlalu cepat diambil oleh Jawa Tengah di awal set pertama. Walaupun sekali lagi kalau mereka yakin memang ada sentuhan blok touch ketika pemain dari Kalimantan Barat melakukan blok. Ya, jadi tadi situasinya adalah memang Mahfud sebenarnya sudah tidak bisa melakukan blok ya, karena terlambat terpancing dengan gerakan middle blocker. Dan sebenarnya kalau kita lihat tadi pukulan yang dilakukan tidak menyentuh Mahfud, walaupun tampaknya yang diprotes oleh para pemain Jateng adalah pemain yang melakukan receive di belakang tadi. Betul, dan pemain yang melakukan receive di belakang tidak bisa di-challenge ya. Karena memang kamera challenge ini tidak akan mampu mengcover seluruh area. Dan betul ya, kita lihat jauh ini ya. yang memang sekali lagi harus menjadi pemahaman dari para pemain, dari tim pelatih, bahwa sekali lagi block touch yang bisa di-challenge hanya yang ada di depan net. Jadi kalau block touch yang ada di pemain belakang ketika receive tidak bisa di-challenge. Atau receive touch ya, tidak bisa di-challenge oleh pelatih. Ini artinya menjadi kerugian bagi Jawa Tengah. Mereka sudah hilang satu challenge baru di poin 2, Rama. Ini yang saya bilang menjadi akhirnya kerugian, karena challenge yang sia-sia sebetulnya tadi diambil oleh Jawa Tengah. Dan mungkin kurangnya pemahaman ya dari para pemain dan juga tim pelatih yang pada akhirnya membuat challenge mereka sudah berkurang di awal set pertama. Dan kali ini poin yang kembali didapatkan oleh Jawa Tengah, 2-2. Arin tadi berhasil mendapatkan poin pertamanya di laga ini. Pemainnya juga sempat diganti oleh Yowan di laga terakhir. Ya, dan kita lihat Gali Bayu kembali membuat Kalimantan Barat unggul dengan skor 3-2. Dan kita lihat walaupun belum ada quick attack ya, tetapi quicker dari kedua tim sejauh ini cukup bisa menarik middle blocker untuk membebaskan para hitter. Serve kali ini bersiap akan dilakukan oleh Marjose. Muhammad Fikri, pemain yang menjadi salah satu proyeksi yang cukup sukses bersama dengan Jakarta Garuda. Ya, masih mampu diblok, kesempatan melakukan sebuah reset attack. Ya, dan berhasil tadi kita lihat bagaimana sebuah cross spike 3-3 cukup ketat. Pertandingannya berjalan partai penentuan kali ini. Jawa Tengah juga harus menyadari bahwa mereka harus menang 3-0, mereka harus menang dengan minimal 3-1. Dan dan berikutnya akan diambil oleh Rifki Ferdianto, komposit hitter muda berusia 20 tahun. Ya, dan kali ini set serangan Gali Bayu masih mampu didik. Begitu pula upaya tadi dari Harin. Ya, Marjose berhasil dihentikan. Kembali set serangan dimiliki. Dan Gali Bayu. Ya, benar-benar atmosfer yang sangat luar biasa. Para penonton berteriak di setiap spike yang dilepaskan oleh para pemain. Dan kita lihat ya, bagaimana ada banner di tribun Kalbar meledak, dan benar-benar meledak, Rama. Gerbang Sumari ini benar-benar full. Di setiap sisinya dipenuhi oleh para supporter dari Kalimantan Barat. Gali Bayu kali ini lakukan float serve. Ya, dan kali ini masuk. Poin
Poin yang kembali berhasil dimiliki oleh Jawa Tengah. Masih saling bergantian mendapatkan poin dan kedudukan kembali menjadi sama kuat 4-4. Arswenda tadi berhasil melakukan quick attack dengan baik. Pukulannya pun di atas jangkauan dari bloker lawan tadi, Dani Anggriawan. Jumpshot dari Harin mampu diredam. Dan poin berikutnya disumbangkan oleh Luffy Febiren Nugraha, wasit hitter andalan dari Kalbar, yang sebelum laga ini total sudah mencatatkan 36 poin. Ya, dan kali ini serve dilakukan oleh Dani. Ya, dan kita lihat masuk. Ya, quick tadi yang dilakukan oleh Arswenda, pemain asal klub Bang Jateng. Ya, masih bisa 1 poin balas 1 poin sejauh ini kedua tim. Jateng juga walaupun mendapatkan tekanan ya dari supporter tuan rumah, kita lihat masih bisa tampil fokus. Arswenda kali ini lakukan serve. Ya, quick tadi dari Mahfud, masih bisa diredam. Lessing dari Luffy juga masih bisa dibaca, masih bisa diseberangkan dengan kaki tadi. Ya, walaupun bertubi-tubi, serangan demi serangan dilakukan oleh Kalimantan Barat. Dan pada akhirnya dari posisi 4, Luffy mengembalikan keunggulan Kalimantan Barat 6-5. Ya, Luffy kalau kita ingat di laga terakhir dari Kalbar ya, ketika menghadapi Riau, dia slow start, gagal untuk bisa tampil bagus di awal pertandingan. Tapi sekarang dia langsung tancap gas sejak awal, sudah mencatatkan 2 attack points sejauh ini. Nizar tipis sekali tadi dengan bibir net. Ya, dan kita lihat kali ini keluar. Nah, ini kalau yakin boleh di challenge kali ini karena block touch tadi. Kalau memang para pemain dari Jateng yakin, walaupun kali ini tim pelatih mencoba untuk tidak mengambil challenge karena kalau ini kembali gagal maka habis. Benar, karena biasanya memang akan menyimpan setidaknya 1 challenge hingga poin di atas 20 Rama di momen-momen yang lebih krusial lagi nantinya. 75 Kalimantan Barat mendapatkan sebuah break point. Masuk. Ya, pengamatan yang kurang sempurna. Kita lagi lakukan tadi oleh Stefanus ya. Ardian dan juga pemain tadi ada di belakang yaitu Madaharin. Ya, Evan tadi tampak ragu-ragu dan pada akhirnya memang bola masih di dalam tadi. Services didapatkan oleh Nizar Julfikar. 85 keunggulan dimiliki oleh Kalimantan Barat. Nizar. Dan sebuah monster block menghentikan upaya dari Stefanus Ardian dan membuat Kalimantan Barat kali ini unggul dengan 4 angka 95. Harus sudah mulai memikirkan apakah akan diambil challenge atau time out maksud saya. Dan kali ini time out diambil oleh Jawa Tengah di situasi mereka tertinggal 5-9. Tembak roto tajem-tajem, kenceng aja. Tembak dur kenceng. Diki semano, kenceng aja. Gak usah takut. Ya, time out tadi diambil oleh Jawa Tengah. Ya, ini memang harus bisa diambil untuk bisa menghentikan 4 poin beruntun yang didapatkan oleh Kalimantan Barat. Ya, kita tunggu apakah timeout yang diambil mampu memutus angka beruntun dari Kalbar. Tuh, situasi dari Jawa Tengah yang memang terjepit setelah cukup mengejutkan mereka kemarin takluk 3-0 menghadapi Bali. Dan sebuah monster block dari Marjose. Tidak ada poin after timeout. Sebuah block point didapatkan oleh Kalimantan Barat. Ya, ini single block ya, tapi kita lihat bagaimana dia menutup arah crossback dari Evan. Benar-benar sempurna, timingnya benar-benar pas dan ada back to back block point yang dicatat oleh Marjose. 10-5. Ya, dan kali ini quick yang berhasil dilakukan tadi oleh Diki Berliando. Ya, Diki dan juga Arswenda sejauh ini sudah mencatatkan quick attack untuk mereka bisa menjadi opsi ketika para hitter dari Jateng masih bisa dikunci. Ya, 5 poin beruntun yang dimiliki oleh Kalimantan Barat berhasil terhenti tadi. Monster tadi dari Bagus. Ya, kita lihat kali ini. Dan sebuah
blok yang lagi-lagi menjadi salah satu serangan yang dilakukan oleh Kalimantan Barat. Blok sebagai serangan dan kali ini 11-6 keunggulan dimiliki oleh Kalimantan Barat. Ya, kali ini Mahfud Nurjayadi yang berhasil catatkan blok poin. Walaupun quick attack tadi tidak sempurna, dia bisa kemudian sigap lagi untuk melakukan blok. Luffy bersiap kali ini akan lakukan sebuah serve. Pemain yang memperkuat Jakarta Pertamina di Proliga. Ada sebuah serve error dan dilakukan oleh Luffy. Membuat kali ini Jawa Tengah memperkecil kembali ketertinggalan 7-11. Ya, sementara itu yang akan lakukan serve berikutnya untuk Jawa Tengah adalah Stefanus Ardian Primana, pemain yang bersama dengan Bagus Wahyu ya, sama-sama direkrut untuk bermain bersama dengan Jakarta Stampede di Proliga 2023. Jump serve yang cukup baik tadi, Evan. Ada Harin masih hidup. Ya, dan kita lihat Rifki berhasil memberikan angka untuk Jawa Tengah. Di bola-bola tanggung seperti ini ya, pemain juga harus dengan cepat memutuskan apakah bola langsung di attack. Dan tadi Gali Bayu memutuskan untuk langsung melakukan attack, tetapi menjadi bumerang karena sudah ditunggu oleh blok lawan. Ya, 2 poin berturut-turut didapatkan oleh Jawa Tengah. Selisih 3 poin. 11-8, keunggulan masih dimiliki oleh Kalimantan Barat. Dan kali ini Stefanus Ardian atau biasa disapa Evan bersiap kali ini akan lakukan serve. Receive yang cukup baik. Ya, dan quick yang sangat baik dari Mahfud. Dan poin yang kembali bertambah untuk Kalimantan Barat 12-8. Ya, setelah pada beberapa kesempatan sebelumnya quick attack-nya bola potong di posisi 3 dan 4 ya. Sekarang Mahfud bergerak di antara posisi 3 dan 2. Berhasil lepas tadi dari tekanan middle blocker lawan. Ya, receive yang cukup baik. Rifki tadi berhasil dihentikan. Ya, Marjose poin berhasil didapatkan dan memang tepat di garis ya. Karena kita lihat tadi bagaimana libero dari Jawa Tengah ini sudah kakinya memang sudah akhirnya menjadi salah satu pijakan di garis tamping di posisi 5. Ya, cukup baik kita lihat Marjose membuka performanya di laga ini. Ya, dan Madaharin poin kembali berhasil didapatkan oleh Jawa Tengah 9-13. Madaharin Mayena tadi menyumbangkan poin, pemain yang debut Proliga bersama dengan Purus-Purus Badak musim lalu. Ya, memang tim dari Jawa Tengah banyak didominasi oleh para pemain dari Bang Jateng, tapi ada 4 pemain dari Sukun Badak. Ada yang menghiasi di tim Jawa Tengah, dan kali ini poin yang kembali berhasil didapatkan touch out. Yang mulai berani kita lihat Kalbar juga untuk terus melakukan quick attack ketika penerimaan bola pertama mereka bagus. Baik ketika Mahfud ataupun Dani yang ada di depan. Dan kali ini serve akan dilakukan oleh Muhammad Fikri. Ya, dan tidak menyeberang tadi Muhammad Fikri. Poin yang kembali berhasil dimiliki oleh Jawa Tengah, memperkikis ketertinggalan mereka 10-14. Ya, pada rotasi serve pertama kita lihat Marjose tadi mencoba untuk mengurangi powernya, sekarang ditambah tapi justru gagal untuk menyeberang. Ya, Rifki jump serve tadi yang cukup menekan, namun receive yang cukup baik, tidak menyeberang. Ya, back attack dari posisi 6 yang dilakukan oleh Luffy berbalik bukan mengenai blok dari pemain Jateng, tapi memang berbalik karena tidak menyeberang, net. Karena Arswenda juga tadi sudah turun ya ketika terpancing dengan gerakan quicker, tapi justru Luffy gagal untuk eksekusi bola dengan baik. 11-14. Ya, kembali kita lihat jump serve attack yang cukup menekan. Gali Bayu berhasil tadi dihentikan. Ya, luar biasa bagaimana Dik tadi dilakukan. Kembali set serangan Jawa Tengah. Ya, dan penempatan bola yang sangat baik. Manis sekali kita lihat bagaimana Madaharin mempertipis kembali ketertinggalan. Selisih 5 berhasil dipangkas kali ini. Selisihnya tinggal 2. 12-14 dan timeout diambil oleh Raido Toiran. Sabar, oke. Aku sudah bilang kita masih terlalu kaku. Teriak-teriak, kumpul semua di tengah biar sendiri naik, baik. Masih dulu sekali nampak. Ayo.
berlanjut tentunya bagaimana pertandingan yang berlangsung. Pertandingan yang benar-benar sangat ketat. Kedua tim tentu menyadari seberapa penting pertandingan ini untuk bisa dimenangkan, untuk bisa membuat tim mereka lolos ke semifinal Kapolri Cup 2023. Kembali berlanjut. Ya, dan tembus kita lihat variasi yang berjalan dengan cukup baik. Pancingan yang juga cukup baik dari Dani membuat Galibayu hanya tinggal menghadapi satu blok. Ya, poin after timeout didapatkan oleh Kalbar lewat Galibayu Saputra. Oke, di Galibayu akan lawan serve berikutnya. Betul, float serve biasanya Galibayu. Ya, berhasil dihentikan tadi quick dari Arswenda, tapi tidak ada serangan. Ya, cerdik kita Marjose, bola pertama ke arah Bagus Wahyu tadi. Ya, dan kita lihat attack error dilakukan tadi oleh Made Harin, membuat 2 poin didapatkan setelah timeout untuk Kalimantan Barat, 16-12. Ya, ada kecerdikan dari Marjose ya tadi. Ketika hanya bisa memberikan free ball, bola pertamanya diarahkan kepada Bagus Wahyu. Volleyball IQ seperti ini memang harus dimiliki oleh setiap pemain. Ya, Galibayu tadi sudah lepaskan serve. Ya, sudah terbebas tadi sebetulnya Arswenda. Ya, dan tembus. Kembali kita lihat 2 blok. Berhasil ditembus oleh Kalimantan Barat dan kembali bertambah. Ada 3 poin beruntun setelah time out. Dan kali ini mengembalikan keunggulan 5 angka yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Ya, timeout yang berhasil dari Redol Toiran untuk membuat para pemainnya kembali fokus. 17-12. Ya, dan cross pike yang sangat baik. Made Harin, pemain yang musim lalu memperkuat Kudu Sukun Badak di Pro Liga. Juga pemain asal Sukun Badak di Livoli. Dan juga cukup mencuri perhatian ya memang Made Harin di musim lalu, di mana dia beberapa kali menggeser outside hitter asing dari Kudu Sukun Badak di Pro Liga. Dan kali ini Harin akan lakukan serve. Ya, menyangkut di net dan menjadi tambahan poin untuk Kalimantan Barat. 18-13. Kita mulai masuk ke fase-fase akhir set pertama. Betul. Ya, dan kita lihat kali ini quick yang sangat baik Arswenda. Kembali memperkecil ketertinggalan yang dimiliki tentunya oleh Jawa Tengah, 14-18. Ya, setelah pada beberapa kesempatan sebelumnya ya mampu dibaca, Arswenda akhirnya bisa kembali melakukan quick attack dengan baik. Dan kali ini dia akan kembali bersiap untuk lawan serve. Salah satu pemilik float serve terbaik di kubu Jateng. Ya, dan kita lihat baik sekali bagaimana Marjose tadi berhasil untuk bisa mengincar touchdown mengenai tangan dari Evan. Ya, bola set dari Nizar juga tadi sangat baik ya. Bisa melepas Marjose agar one on one dengan Evan. Nizar Julfikar kembali lakukan jump float serve. Ya, tidak sempurna, kita lihat resif yang dilakukan, tapi masih bisa menjadi serangan yang berbuah poin. Evan kembali mempertipis ketertinggalan dari Jawa Tengah, 15-19. Ya, tapi sekarang kondisinya bagi Jateng, mereka perlu poin beruntun. Karena kalau 1 poin balas 1 poin, tentu ini akan menguntungkan bagi Kalbar. Bagus Wahyu lakukan lobster. Oh, set serangan tadi yang berjalan dengan cukup baik. Dan poin yang kembali dimiliki tentunya oleh Kalimantan Barat terus menjaga keunggulan 5 angka, 20-15. Ini yang diinginkan memang dari ketika ada pipe attack dilakukan. Wicker berhasil menarik middle blocker lawan sehingga pipe attack tidak tertahan. Luffy kembali bersiap untuk lawan serve. Ya, Luffy kali ini bersiap akan lakukan serve. Ya, dan kita lihat penerimaan bola pertama yang tidak sempurna sehingga Bagus Wahyu tadi harus bergerak ke posisi 4 dan gagal. Tidak, setelah error ya di serve sebelumnya, kita lihat Luffy tadi berhasil mendapatkan servis ace. Sementara itu Fikri tadi mendapatkan teguran dari wasit karena sebelum bolanya mati ya, dari dia memberikan saywar kepada Bagus Wahyu. Sementara itu time out kembali diambil oleh Jawa Tengah. Ayo.
Tema tadi berakhir dan ada pergantian. Madaharin digantikan oleh Yohan. Ya tampaknya untuk memperkuat receive juga ya, karena kali ini mereka mencoba menghadang jump serve attack dari Luffy. Ya, karena di poin terakhir tadi memang ada kesalahan penerimaan bola pertama sehingga Bagus Wahyu gagal tadi dalam melakukan set serangan di bola kedua. Harus bergerak tadi ke posisi 4. Dan kali ini kita lihat Luffy bersiap akan lakukan sebuah serve. Ya, dan tidak menyeberang. Timeout yang berhasil merusak ritme serve tadi yang dilakukan oleh Luffy. Dan 16-21, kesempatan semakin sempit tentunya bagi Jawa Tengah untuk bisa mengejar ketertinggalan. Mereka harus bisa menyerang lewat serve, di mana sekarang yang melakukan serve adalah Stefanus Ardian. Oh, baik sekali kita lihat Stefanus. Ya, sebuah jump serve tadi yang cukup baik. Ini kalau saya tidak salah lihat tangannya seperti dikepal ya tadi. Ya, dan bolanya pun berbelok arah tadi ya setelah melewati net sehingga akhirnya mengecoh libero dari Kalbar tadi, Andi Purnomo. Ya, Stefanus kali ini kembali akan lakukan sebuah jump serve. Ya, betul dikepal tadi. Ya, dan sebuah poin kembali berhasil didapatkan. Gali Bayu menembus tadi pertahanan dari Jawa Tengah. Jarak antara pemain yang melakukan blok tadi berhasil dimanfaatkan. Ya, cukup stabil sejauh ini performa dari Kalbar. Perolehan poin beruntun terbanyak dari Jateng hanya di tengah set saja tadi 3 poin. Ya, dan kembali poin didapatkan oleh Kalimantan Barat. Upaya dari Yohan tadi berhasil dihentikan. Ya, salah satu kritik yang sering didapatkan oleh Fikri adalah ketika dia melakukan blok ya. Tetapi kalau kita lihat di laga ini, dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pemain yang melakukan blok dengan baik. Bahkan sudah ada beberapa blok poin yang dicatatkan oleh Fikri. Mahfud. Ya, dan kali ini kembali kesalahan dilakukan oleh Yohan. 2 kali berturut-turut. Setelah tadi upaya pertamanya berhasil diblok, kali ini crossback-nya melebar. Ini juga kesalahan yang terjadi karena Fikri terus memberikan tekanan ya lewat blok. Yohan mencoba menghindar dan justru gagal. Ada 7 kesempatan set point sekarang yang didapatkan oleh Kalbar, walaupun kesempatan pertamanya gagal. Ya, ini tumben-tumben Mahfud melakukan jump serve attack ya. Mungkin terinspirasi sama Putu Randu tadi pagi, Rama. Betul, karena mungkin melihat juga situasinya agak sedikit lebih aman dengan 7 kesempatan set point yang tadi dimiliki oleh Kalimantan Barat, dan berkurang kali ini tinggal tersisa 6. Ya, kita lihat set serangan yang gagal. Ya, dan block out. Poin kembali didapatkan oleh Jawa Tengah. 19-24. Ya, sedikit kehilangan fokus ya para pemain dari Kalbar. Kehilangan 2 poin karena ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan. Ya, serve kali ini akan dihadapi oleh Diki Berliando, juga pemain asal Bang Jateng. Ya, dan Muhammad Fikri Marjose berhasil untuk bisa membuat poin kemenangan untuk Kalimantan Barat dengan 25-19. Kalimantan Barat berhasil untuk bisa membungkus kemenangan di set pertama.